Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Hidayatullah. Saya di sini selaku dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Saya juga sebagai tutor online dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Universitas Terbuka. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar akuntansi. Karena apa? Karena untuk program akuntansi, jurusan akuntansi, yang pertama yang harus kita kuasai itu adalah konsep dasar akuntansi atau logika dasar akuntansi. Karena apa? Ilmu akuntansi itu merupakan ilmu logika, ilmu kesepakatan. Jadi cara belajar akuntansi yang efektif itu bukan menghafal, tetapi bagaimana kita membuat logika berpikir kita. Bedanya dengan ilmu matematika, kalau matematika itu merupakan ilmu pasti. Jadi, kalau matematika itu sudah pasti rumusnya, semisal rumus persegi panjang, rumus segitiga, itu sudah pasti. Tetapi kalau akuntansi, kita dituntut untuk berpikir logika. Logika berpikir kita itu bagaimana? Itu merupakan ilmu akuntansi. Oke, yang berikutnya saya langsung menjelaskan ke pengertian akuntansi. Ya, jadi pengertian akuntansi itu merupakan sistem informasi yang menyediakan laporan untuk pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi atau kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan dalam suatu periode tertentu. Oke, jadi akuntansi itu merupakan apa? Sistem informasi yang nantinya di dalamnya itu berisi temannya mengenai tentang informasi ekonomi, aktivitas ekonomi atau kegiatan ekonomi yang meliputi apa? Identifikasi, pencatatan, pelaporan transaksi keuangan mulai dari jurnal umum sampai dengan laporan keuangan. Oke, jadi siklus akuntansi itu merupakan apa? Pencatatan yang bersumber dari dokumen sumber, yaitu bukti transaksi, diinput di jurnal umum, diposting di buku besar, habis itu kita pencatat ayat jurnal penyesuaian, habis jurnal penyesuaian ke neraca lajur, habis neraca lajur, langsung kita ke laporan keuangan. Oke, saya langsung ke persamaan dasar akuntansinya. Ini kan ya. Jadi persamaan dasar akuntansi atau konsep dasar akuntansi itu merupakan apa? Merupakan perbandingan antara aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Jadi intinya itu harus imbang antara jumlah aset dan jumlah kewajiban dan ekuitas. Aset itu apa sebenarnya? Aset itu merupakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Itu merupakan aset. Meliputi apa? Ada kas, ada piutang, ada perlengkapan, peralatan, sewa, asuransi, dan lain sebagainya. Nah, sementara kewajiban itu merupakan apa? Hak kreditur yang mencerminkan utang perusahaan. Jadi, kewajiban itu apa? Utang perusahaan kepada kreditur. Sehingga perusahaan apa? Mewajibkan untuk membayarnya. Itu merupakan kewajiban atau utang. Nah, sementara piutang itu apa? Tagihan kita kepada debitur. Itu piutang. Jadi kebalikan dari utang. Sementara ekuitas itu merupakan hak pemilik yang dimiliki oleh perusahaan atau hak pemilik yang dimiliki oleh suatu organisasi. Oke. Nah, caranya nah, kalian untuk bisa melakukan membuat persamaan dasar akuntansi, kalian untuk bisa melakukan penjurnalan dan lain sebagainya, kunci utamanya kalian harus tadi itu mampu memahami logika dasar terkait tentang persamaan dasar akuntansi dulu. Tetapi kalian jangan menghafal. Nah,
Pada kesempatan hari ini ya, seperti yang saya tampilkan ini merupakan apa? Rumus penjabaran. Rumus penjabaran dari persamaan dasar akuntansi. Jadi, saya membuat rumus ini gunanya apa? Untuk memudahkan kalian semua untuk apa? Untuk bisa logika berpikirnya itu jalan. Jadi tidak usah hafalan. Contohnya gini, aset bertambah sebelah debit, berkurang sebelah kredit. Liabilitas bertambah sebelah kredit, berkurang sebelah debit. Jadi tidak usah hafalan itu. Cukup kalian apa? Melihat rumus ini. Jadi pokoknya, kalau posisinya itu sebelah kiri sama dengan, berarti dia apa? Saldo normalnya ada di sebelah debit. Tetapi kalau dia posisinya di sebelah kanan sama dengan, berarti saldo normalnya ada di sebelah kredit. Oke, kita cek ekuitas. Ekuitas atau modal. Dia berada di sebelah mana? Sebelah kanan sama dengan. Berarti dia posisinya ada di kredit saldo normalnya. Oh, pendapatan. Pendapatan ada di sebelah mana? Ada di kanan sama dengan. Berarti dia posisinya di kredit. Oh, prive. Prive ada di kiri sama dengan. Berarti dia posisinya ada di debit. Itu. Jadi, eh, penjabaran rumus ini merupakan apa? Langkah awal kalian supaya logika berpikir kalian itu jalan. Jadi kalian tidak usah menghafal, cukup kalian itu apa? Memahami rumus dari persamaan dasar akuntansi ini. Penjabaran dari rumus persamaan dasar akuntansi ini yang saya perluas. Itu kan ya. Coba kita langsung di contohnya. Ini, Jojon adalah pemilik dan pengelola Jadilah Bintang, usaha konsultan motivasi pada pembukuan yang berakhir tanggal 31 Desember 2013 memiliki aset sebesar 800 juta dan kewajiban senilai 350 juta. Nah, dari studi kasus tersebut, coba hitung ekuitasnya berapa. Yang pertama, cara mencarinya bagaimana? Masukkan rumus dari persamaan dasar akuntansi terlebih dahulu. Oke, rumusnya apa? Yaitu aset sama dengan kewajiban dan ekuitas. Asetnya berapa? 800 juta. Kewajibannya berapa? 300 juta. Nah, sementara ekuitasnya belum kita ketahui. Masih kita tanyakan. Oke, berarti selisih antara aset dan kewajiban itu merupakan total dari ekuitas. Jadi kalau ditotal antara aset sama dengan kewajiban plus ekuitas itu jumlahnya sama, seimbang. Jumlahnya seimbang. Kita lihat, seimbang. Asetnya 800, nanti kewajiban plus ekuitas juga ada 800. Dan seterusnya seperti itu. Oke, coba kita di contoh atau studi kasus berikutnya. Yang pertama, Cinta-Cita membuka rekening di bank dengan setoran 25 juta atas nama Solusinet. Oke, berarti dari studi kasus ini bisa kita simpulkan. Kita mencoba apa? Logika berpikir kita. Kalau perusahaan membuka rekening di bank dengan menyetorkan uang, otomatis apa? Yang bertambah apa? Yang pertama, kasnya. Kasnya bertambah, asetnya bertambah. Aset aset kas bertambah. Nah, setelah aset kas bertambah, apa pasangannya? Harus seimbang. Karena akuntansi harus seimbang. Identik dengan apa? Dengan timbangan. Apa pembandingnya? Ekuitas. Ekuitasnya. Ekuitas apa? Modal perusahaan sebesar 25 juta. Yang berikutnya. Oke. Solusinet menukarkan uang sebesar 20 juta dengan tanah. Berarti yang berpengaruh apa? Dia menukarkan uang. Otomatis aset dia berkurang. Yang berkurang apa? Kasnya berkurang 20 juta
karena ditukar dengan sebuah tanah. Asetnya kas berkurang, sementara dia mendapatkan tanah dari hasil penukaran tersebut. Yang berikutnya, ini dalam bulan tersebut Solusinet membeli bahan habis pakai sebesar 1.350.000 dan berjanji membayar waktu dalam waktu yang dekat. Oke, berarti dari kasus ini dapat kita simpulkan perusahaan membeli bahan habis pakai tetapi tidak langsung dibayar. Bagaimana kita mengetahui perusahaan tidak langsung membayar ini? Pemasok membayar dalam waktu yang dekat. Berarti dia tidak membayarnya tidak secara tunai. Berarti yang berpengaruh apa? Bahan habis pakainya bertambah karena dia membeli. Sementara dia memiliki utang senilai 1.350.000. Oke. Yang berikutnya sekarang ini Solusinet menyediakan jasa kepada pelanggan dengan memperoleh pendapatan senilai 7,5 secara tunai. Berarti yang berpengaruh pertama apa? Kasnya pasti, karena dia memperoleh uang dari pendapatan jasa. Setelah itu apa yang berpengaruh? Ada di owner equity. Apa itu? Pendapatan. Oke. Dan seterusnya seperti itu. Jadi setelah kalian mengerjakan persamaan dasar, harus tetap antara sisi kanan dan sisi kiri harus seimbang. Yang berikutnya, saya akan menjelaskan langsung ke studi kasus jurnal umum. Jurnal umum posting buku besar. Oke, yang pertama ya. Yang pertama terkait tentang jurnal umum. Ini untuk soalnya saya bacakan ya. Jadi untuk teman-teman sekalian langsung bisa melakukan pengecekan yang ada di layar, yang ada di Excel seperti yang saya tampilkan. Ini soalnya yang pertama saya bacakan, kita bahas satu-satu. Yang pertama, ini merupakan perusahaan jasa bengkel ya. Jasa bengkel yang bergerak dalam apa? Dalam servis maupun penjualan onderdil. Yang pertama tanggal 1 Agustus, Rossi dan Marquez menyediakan usaha jasa bengkel yang diberi nama Bengkel Maju Mundur. Untuk itu, Rossi dan Marquez menyerahkan uang tunai sebesar 30 juta. Perlengkapan senilai 7,5 juta, tanah senilai 150 juta, dan bangunan senilai 275 juta. Nah, dari transaksi ini kita bisa apa? Kita bisa simpulkan. Berarti kasnya bertambah, perlengkapannya bertambah, tanahnya bertambah, bangunannya bertambah. Nah, semua itu antara kas, perlengkapan, tanah, dan bangunan itu masuk dalam modal perusahaan. Tuh. Yang berikutnya, dibayar sewa gedung. Oke, berarti kalau membayar sewa gedung, perusahaan membayar sewa gedung berarti logikanya apa? Perusahaan mengeluarkan uang. Berarti uang perusahaan berkurang senilai 200 untuk membayar sewa gedung. Berarti jurnalnya beban sewa pada kas. Transaksi tanggal 2. Diterima pendapatan jasa atas jasa servis. Oke, logikanya gini. Berhubung ini merupakan perusahaan jasa, perusahaan bengkel ya, otomatis yang dia jual itu apa? Jasa. Dia mendapatkan jasa dari pelanggan atas apa? Atas servis tersebut. Otomatis perusahaan mendapatkan kas. Dan apa? Pendapatan dia juga bertambah. Berarti jurnalnya kas pada pendapatan. Oke. Yang berikutnya,
tanggal 6 ini saya sampling saja yang ada transaksi yang berbeda. Kalau yang transaksinya sama dari tanggal sebelumnya, saya kira kalian sudah bisa memahami. Ini saya langsung ke transaksi yang berbeda. Contohnya tanggal 6. Tanggal 6 ini diselesaikan pekerjaan. Ya. Pekerjaan diselesaikan senilai 120 juta. Tetapi uangnya baru diterima senilai 100 juta. Oke, jadi logikanya gini. Semisal saya mempunyai bengkel, ya, ada pelanggan yang datang ke saya untuk servis sepedanya atau kendaraannya. Nah, setelah saya servis selesai semuanya, baru saya bilang, Pak, kendaraan Anda habisnya senilai 120.000. Tetapi pelanggan baru bisa membayar senilai berapa? Senilai 100. 100. Oke, berarti perusahaan masih memiliki piutang tagihan kepada pelanggan tersebut. Senilai berapa? Senilai sisanya antara jumlah pendapatan dikurangi dengan kas yang dibayarkan. Berarti piutang pelanggan senilai 12.000. Jurnalnya apa? Kas, piutang pada pendapatan jasa. Oke, terus tanggal 9 ini. Tanggal 9 ini merupakan kelanjutan. Kelanjutan dari tanggal 6 tadi. Nah, tanggal 6 tadi kan ada piutang. Ada piutang dari pelanggan senilai 12.000. Oke, 12.000 kan? Berarti pelanggan memiliki utang kepada saya senilai 200.000. Lah, tanggal 9 pelanggan tersebut itu mampu membayarnya. Pelanggan tersebut melunasinya. Berarti yang berpengaruh apa? Kas kita bertambah, kas perusahaan bertambah karena dia apa? Utang konsumen dibayar, piutang kita sudah dilunasi. Berarti kas pada piutang, kasnya bertambah, piutangnya berkurang. Oke, terus tanggal 10. Nah, tanggal 10 itu saya bacakan. Dibayar utang dagang. Ini jelas dah. Berarti kalau perusahaan membayar utang, berarti yang berpengaruh apa? Yang pertama, uang perusahaan berkurang, yaitu aset kasnya berkurang karena perusahaan membayar. Yang berikutnya apa? Utangnya. Utangnya berkurang. Utang berkurang sebelah mana? Sebelah debit. Karena kita lihat di persamaan dasar tadi. Utang itu sebelahnya ada di sebelah kanan sama dengan. Kalau posisinya ada di kanan sama dengan, berarti dia bertambahnya sebelah kredit. Berarti kalau berkurang ada di sebelah debit. Oke. Yang berikutnya langsung ke transaksi tanggal nomor 19 terkait tentang pendapatan diterima di muka. Ini kan ya, tanggal 19 ini merupakan diterima uang muka atas pekerjaan servis. Oke, jadi kita menerima uang muka dulu. Berarti jurnalnya apa? Kas. Karena kita mendapat uang. Lawannya apa? Pendapatan diterima di muka. Jadi pendapatan diterima di muka itu merupakan apa? Merupakan pendapatan atau kas yang sudah kita terima dari pelanggan, tetapi kita belum mengerjakannya. Itu merupakan. Jadi istilahnya itu kita sudah dibayar oleh konsumen, tetapi tugasnya belum kita kerjakan. Otomatis kita masih memiliki utang. Utang apa? Utang atas pekerjaan tersebut. Itu. Jadi jurnalnya apa? Kas pada pendapatan diterima di muka. Oke. Nah, ini hubungannya ada di tanggal 21. Nah, tanggal 21 ini jurnalnya diselesaikan pekerjaan atas tanggal 19.
senilai 145 juta. Oke, 145 juta. Oke, jadi totalnya pekerjaan jasanya itu 145 juta. Ya, 145 juta merupakan apa? Total pendapatan. Total pendapatan, Mas ya. Jadi logikanya ya, ada konsumen yang servis ke saya pada tanggal 18. Nah, berhubung tanggal 18 itu belum saya kerjakan motor dia, tetapi dia sudah ngasih DP ke saya senilai 25 juta. Oke. Nah, setelah saya kerjakan tanggal 21, ternyata habisnya berapa? 145.000. Sementara dia sudah membayar senilai 25.000. Berarti dia sisanya berapa? 120.000. Berarti jurnalnya apa? Kas pendapatan diterima di muka pada pendapatan jasa. Jadi pendapatan diterima di muka ini masuk dalam kategori apa? Liabilitas. Karena kita masih mempunyai tanggungan pekerjaan kepada pelanggan. Nah, setelah kalian melakukan penjurnalan semuanya, baru kalian apa? Kalian melakukan posting ke buku besar. Nah, ini kan ya. Jadi posting buku besar ini kuncinya yang pertama ya. Yang pertama kalian harus apa? Klasifikasi dulu nomor akunnya. Itu ya. Klasifikasi nomor akun dulu. Yang pertama, semisal ya, akun kas, aset, aset. Aset ini nomornya harus diawali dengan kepala satu. Yang kedua, liabilitas ya, atau utang. Liabilitas ini harus diawali dengan kode nomor 2. Berikutnya ekuitas. Harus diawali dengan kode 3. Terus ekuitas selesai. Habis itu pendapatan. Itu diawali dengan kode nomor 4. Terus beban. Terakhir diawali. Bisa dengan nomor 5 atau nomor 6. Nah, dari sini kalian isi dulu. Jadi langkah kalian untuk memudahkan posting buku besar untuk menggunakan Excel, yang pertama kalian apa? Kalian isi dulu nomor akun nih ada di jurnal semuanya. Okas, satu satu satu. Oke, mungkin terus piutang ya. Piutang mungkin 112 dan seterusnya. Kalian klasifikasikan dulu nomor akunnya sesuai dari apa? Sesuai dari pedoman akuntansi di sini. Aset kepala satu, liabilitas kepala 2, ekuitas kepala 3, pendapatan kepala 4, beban kepala 5 atau 6. Oke. Setelah itu, setelah kalian apa? Sudah klasifikasikan, kalian tinggal apa? Tinggal filter doang. Kalau di Excel ini ya, tinggal filter doang. Kita klasifikasikan dengan kepala satu aja. Kas, muncul dah. Oh, ini kan berarti tanggal 1 debit senilai sekian, sekian. Lah, setelah itu tinggal kalian apa? Memindahkan di sini. Memindahkan di posting buku besar. Jadi ngeling ini. Oke, semisal ini tanggal 1 30 juta sama dengan klik sama dengan langsung kalian arahkan kursor di tanggal 1 30. Oke, dan seterusnya. Oke, terus cara menghitungnya langsung. Ini kasusnya ini kan apa? Ada saldo awalnya. Jadi cara menghitungnya, kalau posisinya itu saldo normalnya debit berarti sama dengan ya, sama dengan saldo debit kalian tambahkan sebelah kolom debit kalian kurangi kredit. Kalian enter. Nah, setelah itu tinggal kalian tarik ke bawah. Kalian tarik ke bawah, lah otomatis sudah ketemu nilai saldo akhir kas gitu. Jadi
kalau kalian mengerjakan siklus akuntansi by Excel itu memudahkan kita dalam apa? Dalam melakukan pengerjaan dan dan juga dalam melakukan apa? Cross check ke depannya atau ke belakangnya. Semisal apa? Semisal terjadi kesalahan. Oke, kita ambil contohnya kasus. Semisal ini totalnya ini bukan 30 juta ya, semisal. Semisal bukan 30 juta di jurnalnya. Semisal ada kesalahan, oh ini bukan 30 juta, tetapi berapa? 25. Otomatis dia akan ngeling di buku besar. Nah, ini 25 kan? 25 ini. Jadi gunanya Excel ya, itu memudahkan kita dalam melakukan pengerjaan dan memudahkan kita dalam melakukan cross check. Nah, setelah semuanya kalian posting dari akun kas sudah kepala satu, terus akun piutang sudah 112 sudah ketemu saldo akhirnya, terus perlengkapan kantor sudah, sampai nantinya di beban sudah semuanya. Ini di beban sudah semuanya, baru nanti kalian masukkan ke dalam neraca saldo. Oke, dalam neraca saldo sini. Nah, caranya bagaimana? Tinggal kalian ngelingkan tadi. Sama dengan kalian pindahkan kursor di saldo akhir setiap akun yang kalian tuju. Pertama kas, berarti saldo akhirnya ada di mana? Di sini ya, 41.378 kan? Kalian klik, kalian langsung enter. Oke, ketemu kan? Jadi ini ngeling semua. Jadi kalau kita nantinya itu kita melakukan perubahan atau terjadi kesalahan nominal atau kesalahan transaksi itu otomatis akan apa? Memperbarui ke belakang. Kita lihat, oh tadi itu di jurnalnya kasnya bukan 30 tapi 25. Bentar ya, kita cross check awal. Bukti. Kas awal ini ada 41 ya. 41.378. Oke, kita lihat nanti berubah tidak. Ini semisal kasnya ini 25 juta. Oke, kita cek di sini. Oh, berubah 36. Coba kita lihat di neraca saldo. Oke, 36 juga kan. Nah, jadi apa memudahkan kita dalam melakukan pengerjaan. Dan seterusnya sampai itu, sampai di beban. Tetap kalian nanti linkkan dari saldo akhir yang ada di buku besar. Total antara kolom debit dan kredit itu harus seimbang. Harus seimbang. Jadi harus sama. Karena kunci akuntansi tadi itu sudah dijelaskan dalam konsep dasar di dalam persamaan dasar akuntansi. Jadi kalau posisinya debit sekian, kreditnya juga harus sekian. Oke, mungkin itu ya pengantar sesi pertama dari video saya kali ini terkait tentang konsep dasar akuntansi. Untuk sesi kedua, nanti saya akan menjelaskan tentang dari neraca lajur ke laporan keuangan. Tuh. Mungkin itu penyampaian dari saya. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah melihat video saya. Semoga dengan video pengantar dari saya ini mampu memberikan manfaat untuk kalian semuanya. Sehingga kalian bisa belajar dan bisa apa? Mengaplikasikan konsep-konsep dasar, belajar studi kasus yang sudah disediakan. Dan harapan saya ke depannya ya, atau pesan saya, kalian tetap belajar karena akuntansi itu apa kuncinya? Kita harus sering-sering latihan. Oke, khususnya untuk mahasiswa universitas terbuka, program studi S1 akuntansi, ini merupakan contoh video pembelajaran saya, jadi kalian bisa lihatnya dan bisa belajarnya. Dan kalian dituntut selama perkuliahan di universitas terbuka
Kalian harus aktif dalam forum diskusi. Juga jangan lupa mengisi daftar absensi. Dan kalau kalian ada kesulitan terkait tentang konsep dasar akuntansi atau tugas-tugas yang sudah saya berikan, kalian bisa langsung bertanya kepada saya melalui email yang sudah saya tulis di layar tersebut. Bisa melalui email yang pertama dengan FEBUNet atau bisa melalui Gmail saya. Karena saya merupakan apa? Merupakan tutor kalian. Jadi kalian jangan sungkan-sungkan untuk bertanya atau sharing-sharing terkait materi yang kalian belum pahami atau terkait tentang tugas yang saya berikan, semisal kalian mengalami kesulitan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dengan video terkait tentang konsep dasar ini, sesi satu ini menjadi manfaat untuk kalian semua. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk semuanya.